Ini langsung kita mulai aja ya Kak Tere ya. Oke. Kedengeran nggak? Oke, udah jelas ya. Oke siap. Halo sobat investor sekalian, selamat siang. Gimana nih sahabat investor kabarnya siang hari ini? Nah kembali lagi nih dalam acara kita Topics Today Picks, dan pada siang hari ini saya Lara sebagai moderator pada acara Topics yang hari ini kita akan membahas suatu tema mengenai memilih saham yang under value bersama tim investment advisor kita Kak Tere Siawati. Halo Kak Tere. Hai. Gimana nih Kak kabarnya siang hari ini? Baik, semoga pada sehat-sehat juga ya investor ya, teman-teman Iya. investor. Di tengah cuaca yang mendung gini nih Kak, kelihatannya market Mm-mm. juga malah sebaliknya nih, market cerah. Kira-kira apa namanya, terkait tema Kak Teresia pada siang hari ini memilih saham under value, kira-kira yang dimaksud saham under value itu apa sih Kak Tere? Apakah Oke, harganya jadi murah? hari ini kita akan bahas sesuai dengan temanya, yaitu memilih saham under value. Jadi kita ada beberapa poin. Yang pertama adalah apa itu saham under value, terus kenapa saham itu bisa under value, dan cara pilih under value stock. Dan yang terakhir nanti baru kita ada beberapa pilihan saham yang mungkin bisa dipantau untuk teman-teman investor ya. Nah, jadi seperti yang tadi Laras bilang, saham under value itu apa? Kita kenalin dulu kan. Jadi dalam dunia investasi atau keuangan, under value adalah sekuritas atau aset yang dijual di harga di pasar, tapi di bawah nilai intrinsiknya. Nah, jadi nilai intrinsik itu apa sih? Nilai intrinsik adalah nilai sesungguhnya suatu saham. Jadi beda dengan nilai pasar atau nilai buku, nilai intrinsik memperhitungkan semua aset yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, karena aset yang tidak terlihat ini sulit dinilai, jadi sometimes nilai intrinsik itu bisa subjektif tergantung dengan mereka yang menilai. Jadi dua investor bisa menilai nilai intrinsik itu berbeda-beda. Nah, ada beberapa cara untuk menilai suatu saham itu under value atau enggak. Nanti kita akan bahas di bawah ya. So, kalau dibilang saham under value, berarti saham yang memiliki nilai atau harga jual lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Nah, harga yang saya maksud di sini bukan nilai dari segi nominal ya. Jadi bisa aja nih, ada saham A dan saham B yang di sektor yang sama, kita bilang sektornya sama ya. Satu ada yang nilai sahamnya 1.000, satu ada yang 10.000. Nah, sahamnya memang terlihat lebih mahal 10.000, tapi ternyata dari sisi aset, dari sisi laba, itu lebih much better daripada saham A yang nilainya cuma 1.000. Karena saham yang harganya 1.000 itu ternyata itu rugi, terus asetnya juga nggak jelas apa gitu-gitu. Jadi kita tidak melihat dari sisi nominal ya. Kita lihat dari nilai intrinsiknya. Jadi pembahasan hari ini itu cocok banget buat investor teman-teman yang mau hold saham buat investasi, dimana kalau misalnya harganya turun, kalau kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus, merupakan potensi untuk buy, bisa secara bertahap. Jadi ini dibarengi dengan investor juga harus cek fundamentalnya secara berkala dengan cara dari laporan keuangan, untuk memantau kinerja perusahaan tersebut kayak gitu. Oke, baik Kak Tere. Nah, Mm-mm. berarti ketika saham yang dinilai murah ini bukan berarti dari nilai nominalnya Kak ya. Berarti bisa Betul. dihitung dari nilai intrinsiknya. Kira-kira Mm-mm. apa sih yang buat saham di bawah nilai intrinsiknya itu Kak? Kriterianya seperti apa? Nah, jadi kalau saham bisa under value itu kenapa sih kan gitu kan? Nah, itu pertama bisa dari kondisi perekonomian secara global. Contohnya baru-baru ini nih kita kan ada pandemi kan. Nah, itu tiba-tiba Iya. IHSG-nya longsor kan gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh. Indonesia juga sendiri pernah kena krisis ekonomi beberapa kali. Ya, secara historikal udah pernah kan gitu. Nah, yang terbaru ini yang pandemi. Yang kedua, bisa juga karena kondisi internal perusahaan. Jadi di mana tiba-tiba ceritanya laporan keuangannya jelek nih yang kuartal ini misalnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan saham itu tiba-tiba turun kan karena investor pada jualan.
Atau misalnya perusahaan itu terkena kasus atau bagaimana, ada kasus hukum yang bisa merusak nama baik. Nah, tiba-tiba kan sahamnya turun. Nah, itu juga bisa nyebabin saham itu under value. Nah, sebagai investor, ketika ada kendala yang seperti ini dari kondisi internal, kita harus jeli melihat penurunan ini sebenarnya berdampak langsung atau tidak. Apakah ini cuma extraordinary event? Apakah ini material? Nah, kalau tidak, berarti ini bisa jadi potensi buy. Karena misalnya ternyata turunnya ada something, sesuatu yang extraordinary event aja, misalnya kayak gitu. Nah, yang ketiga bisa aja karena contoh, misalnya penurunan harga minyak komoditasnya. Nah, itu membuat para investor untuk memikir dua kali nih kalau mau beli saham yang bergerak di bidang perminyakan misalnya. Nah, jadi ini juga bisa nyebabin beberapa alasan kenapa saham itu under value. Gitu nih. Kalau contohnya nih Kak, kemarin kan pas lagi pandemi itu 2020-2021 itu kan eh, saham kan turun ya Kak ya, termasuk kayak harga-harga saham-saham perbankan kayak banking itu kan BBRI sempat nyentuh ke 2100 tuh Kak Tere. Yang sekarang kan udah naik hampir Betul. 100%. Nah, kira-kira kalau kayak gitu gimana sih Kak cara pilih saham under value yang bagus untuk pemula nih, sobat investor Ya, seperti jadi apa? yang bahas untuk pemula, kita bisa cara paling gampang untuk memilih under value stock itu pertama menilai saham dari nilai intrinsiknya. Salah satu caranya bisa menggunakan valuasi relatif. Caranya cukup gampang, semua data itu Anda bisa via Yahoo Finance, investing, Bloomberg segala macam ya. Jadi dengan dua data aja yaitu EPS, estimasi EPS dan PER. Nah, nilai intrinsiknya kalau sudah tahu dua data itu, estimasi EPS dikali dengan PER terakhir aja. Jadi contoh ya, satu emiten itu punya EPS katakanlah 195 untuk tahun depan diestimasikannya kayak gitu. Nah, untuk PER yang sekarang misalnya 12 kali. Nah, perhitungannya adalah tinggal nilai intrinsiknya sama dengan 195 dikali 12. Jadi misalnya itu sekitar 2340 misalnya. Nah, jadi kita bisa memperoleh harga wajarnya itu 2340 per lembar saham. Jadi, kalau misalnya harganya di bawah 2340 harga marketnya sekarang, berarti bisa dibilang itu sahamnya termasuk under value ataupun sebaliknya. Nah, kekurangannya kalau misalnya valuasi ini itu banyak asumsi. Ada investor yang bilang per angka segini itu under value. Investor yang satu lagi nganggap per yang segini itu wajar dan lain-lain gitu. Jadi ya ini tergantung dari asumsi para investornya juga gitu. Tapi itu salah satu cara untuk menghitung intrinsic value. Nah, yang kedua, investor juga bisa menggunakan rasio-rasio yang gampang, yaitu PBV. Mungkin udah pada sahabat-sahabat investor sering dengar ya, price to book value. Jadi caranya nilai equity dibagi saham yang beredar aja. Habis itu bisa juga pakai PER. Ini sebenarnya PER sama PBV sudah ada sih, tinggal cari aja di Google itu udah ada. Satu lagi yang aku mau kenalin yaitu namanya price to earning growth, itu PEG rasionya. Jadi biasanya ini untuk dari PER dibagi dengan EPS growth-nya. Nah, semuanya sebenarnya rata-rata sama. Jadi gimana cara nilai under value-nya? Ya, kita bandingin sama saham di sektor yang sama. Jadi misalnya kalau misalnya PBV biasanya di bawah 1 itu lebih bagus. Atau di bawah rata-rata PBV saham di industri sejenis. Misalnya biasanya kita bahas 4 bank deh. 4 bank itu yang big banks, ada 4. Salah satunya misalnya PBV-nya rata-rata semua PBV-nya 3 misalnya. Tapi ada satu yang misalnya 2,3 contoh. Nah, berarti itu bisa kita asumsikan itu memang under value kayak gitu. Itu cara paling mudahnya ya. Bisa juga dengan PER, bisa juga dengan PG, biasanya kurang dari 1 atau di bawah rata-rata PEG industri bisa kita katakan under value. Kayak gitu. Oke, berarti mudah banget ya sebenarnya Kak untuk cari saham under value ini, banyak keywordnya gitu ya di Google, kita bisa searching gitu. Nah, informasinya kan udah lengkap semua juga ya Kak Tere ya. Nah, terus gimana sih Kak? Apakah si saham under value ini wajib nih dibeli gitu? Sebenarnya kalau saham kita udah hitung nih
tadi yang aku informasikan, misalnya kita hitung dari nilai intrinsik, dari price to book value, dari PEG atau dari PER, kita udah hitung nih, oh ternyata ini saham A murah ya, misalnya karena sahamnya turun terus misalnya. Sebenarnya saham under value kayak gitu juga tidak bisa langsung kita beli, tidak wajib juga langsung kita beli. Kenapa? Karena sebenarnya analisa saham itu kan selain fundamental ada juga teknikal. Jadi kita kalau bisa lebih baik kita combine teknikalnya bagaimana supaya kita bisa kalau beli saham itu memang udah murah nih, tapi kalau belum ada pembalikan arah, ya itu takutnya nanti makin turun. Nah, untuk memfasilitasi teman-teman, di sini ada saya dan Laras yang sebagai investment advisor di HPX, itu bisa juga untuk nanya, kalau misalnya saham ini nih, kayaknya udah murah ya gitu. Nah, secara teknikalnya bagaimana gitu. Nanti bisa tanya ke saya atau juga ke Laras, kayak gitu. Nah, kira-kira nih setelah kita tadi bahas tentang saham under value, kira-kira dari Kak Teresia ada nggak sih Kak stock pick atau pilihan saham under value yang bisa dipantau nih untuk jangka weekly gitu Kak? Ya, tentu dong. Jadi, kalau misalnya untuk teman-teman yang kemarin ikut IG Live, saya sebelumnya, itu saya rekomendasiin 3 saham, yaitu ada INKP, Indofood, dan Waskita ya. Nah, untuk teman-teman yang udah beli INKP, harusnya sudah cuan, karena kita udah sampai target, malah lebih-lebih ya, sekarang udah di atas 9.000 INKP. Terus untuk Indofood, kemarin itu memang ada, setelah saya call, sekitar di harga 6.600, memang ada sempat turun, sampai ke 6.300. Nah, ini karena adanya keluar laporan keuangan yang kurang bagus dari Indofood. Tapi sebenarnya kemarin juga Pak Anthony Salim juga udah bilang sebenarnya Indofood itu kalau hitung core profitnya aja di luar memperhitungkan recurring income atau selisih kurs itu sebenarnya mereka Indofood itu cuma 2%. Nah sebenarnya saya masih melihat Indofood itu masih cukup bagus jadi, karena juga penjualannya selama pandemi ini juga masih meningkat 12% dari periode yang sama tahun lalu. So Indofood bisa ditunggu di sekitar 5.800 untuk kita akumulasi beli lagi. Nah, untuk Waskita juga masih on track. Ini kan saya memang kemarin call-nya memang ini masih akumulasi. Karena sektor infrastruktur juga belum banyak naik. Nah, ini masih bisa akumulasi. Bagi teman-teman yang belum beli masih bisa diperhatikan. Nah, yang terbaru saya bisa lihat Saratoga. Saratoga per kita ngomong berapa ya, Laras? Hari ini ya. Saratoga Hari ini 2840 nih Kak. 2840 kan? Nah, jadi Saratoga 2840 saya lihat ini bisa di trading untuk buy on break 2870. Ini berarti dia berhasil break di atas channel dan ada pola cup and handle juga. Nah, secara tren ini juga udah bagus, harganya udah di atas EMA 100 dan EMA 200, berarti sudah uptrend dan ada peningkatan volume. Nah, ini PBV juga masih di bawah 1. Kita pasang targetnya itu sekitar 3.000 sampai 3.500. Nah, stop loss jika di bawah 2750 ya teman-teman kalau untuk yang trading. Dan satu lagi, teman-teman bisa cek Bank Danamon. Bank Danamon ini memang kalau hitung volatilitas dia nggak terlalu volatil bagaimana ya. Tapi Bank Danamon juga sebagai bank buku 3 bisa diperhatikan yang termasuk salah satu yang under value. Di sisi PBV-nya di sektornya itu masih di bawah, masih under value. Secara teknikal ada double bottom dengan target neckline-nya 2950. Sekarang BDMN 2780. Jadi bisa perhatikan di area 2950 sampai 3000. Mudah-mudahan ini bisa Saratoga dan BDMN bisa teman-teman perhatikan. Wah, menarik banget ya Kak. Kalau misalnya dilihat dari teknikalnya sekarang untuk ke targetnya berarti potensial upside-nya masih cukup lumayan gitu ya Kak kalau kita bisa cicil beli dari sekarang. Ya, kalau yang BDMN mungkin bisa tunggu agak ya sekitar 3750 lah or better untuk untuk masuk ya karena itu kan ada supportnya juga support jangka pendek itu bisa kalau ada koreksi bisa dipertimbangkan untuk masuk.
Nah, targetnya yaitu lumayan lah, sekitar previous high kemarin kan 2980 waktu 18 Oktober 2021. Oke Kak, ini kebetulan sobat Mm, investor kita udah ada yang nanya nih dari sobat investor Oke. Bapak atau Ibu Anta Halim 28, mau belajar cara screening saham under value untuk long term investing Kak Tere. Oh, ini kayaknya tadi eh Kak siapa nih Antani Salim udah ini deh. Nilai intrinsik sama dengan IPS kali per oke katanya kasih jempol. Mungkin lebih di per apa di lebih benarnya adalah estimasi IPS dikali dengan per terkini ya. Jadi bukan IPS tapi estimasi IPS karena kita mau estimate IPS ke depannya kayak gitu. Hmm, Terus ada lagi nih Kak, minta tolong kupas analisa intrinsik untuk saham kita. Intrinsik Oke, value. kalau waskita ya, jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Bisa buka di Yahoo Finance atau di em, segala aplikasi yang sahabat-sahabat investor punya. Saya biasanya pakai Yahoo Finance cukup cukup lengkap. Bentar ya. Oh, sorry. Karena gini, untuk yang waskita itu lebih kita lihatnya gini, karena waskita kan masih sebenarnya masih rugi. Sampai kuartal 2 itu book value-nya itu sebenarnya 387. Nah, coba ya kita lihat dari sisi waskita versus Wika TPP. Nah, untuk yang waskita, sebenarnya kalau misalnya kita lihat, kan kemarin aku call ini di minggu lalu ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Kenapa pilih waskita? Di mana ada Wika, PTPP, dan ADI. Nah, alasanku adalah memang sih waskita itu utangnya cukup banyak dibanding sektornya. Habis itu dari sisi apa namanya selain utang ada Wika yang mungkin lebih menarik atau PTPP dan ADI. Nah, cuman aku lihat si Waskita ini itu sudah dalam tahap akumulasi karena dari sejak Mei itu 500 sampai 550 itu adalah akumulasi price-nya dia. Nah, jadi karena sektor ini belum jalan, aku lihat kalau misalnya dia bisa break di atas 600, di atas MA6, MA200-nya ini adalah potensi untuk untuk trading. Jadi dia lebih aktif lagi ya kalau misalnya dibilang gitu, karena dia juga salah satu market leadernya. Nah, untuk saham-saham yang kayak gini sebenarnya kan masih merugi. Investor sih sebaiknya untuk memilih saham-saham yang kalau bisa jangan rugi. Itu yang paling penting. Filter pertama menurut saya ketika kita berinvestasi adalah jangan pilih saham yang rugi. Nah, jadi kalau misalnya untuk long term lebih baik jangan pilih waskita yang masih merugi ya. Kalau menurut aku masih banyak pilihan seperti contoh kalau misalnya untuk ini PTPP Adi menarik. Nah, tapi kalau misalnya untuk investasi yang benar-benar jangka panjang, teman-teman bisa perhatikan sektor banking aja, karena sektor banking kan cerminan ekonomi. Nah, selama ekonomi kita masih terus naik segala macam, itu juga pasti better yang banking-banking aja yang benar-benar aman. Itu benar-benar safe untuk para investor kayak gitu. Oke, thank you Kak Tere atas jawabannya. Ada yang nanya lagi nih Kak dari sobat investor. Potensi saham ITMJ bagaimana? AVG-nya di 35.600 dari Pak Heri Wijanarko. Oke, thank you Pak Heri untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk saham call, saham terutama ITMG, sebenarnya kalau misalnya ini untuk trading, ini kan Pak Heri hebat banget nih dapat average-nya harga 35.600. Nah, kalau misalnya kayak gini Pak Heri, ini tergantung Pak Heri maunya apa. Kalau misalnya Pak Heri maunya investor, ITMG adalah salah satu dividend play karena dividennya cukup tinggi. Salah satu emiten dengan dividen tertinggi. Nah, tapi kalau misalnya Pak Heri itu untuk trading, ini bisa perhatikan jangan sampai Pak Heri yang punya modal 35.000
Ini kan tertinggi kemarin sudah 44.600 dan sekarang udah turun 1.600 rupiah ya dari yang tertinggi. Nah, ini Pak Heri bisa trailing stop. Nah, misalnya saya ajarin cara sharing ya untuk yang trailing stop. Jadi misalnya Pak Heri itu modalnya 35.600, tertinggi kemarin 44.600 nih. Nah, kalau misalnya saya akan kasih ITMG itu kalau misalnya di bawah 42.000, saya udah harus trailing karena 42.000 itu saya rasa sudah takutnya nanti akan potensi turun ke 36.000. Kalau potensi turun ke 36.000, nanti cuan saya malah semakin tipis. Nah, ada baiknya kalau menurut saya di sini Pak Heri bisa pantau di sekitar 42.000 sampai 41.700 untuk trailing. Jadi kalau jebol di bawah itu, Pak Heri udah bisa take profit dulu, bisa sebagian ataupun separuh atau semuanya. Nanti kita buyback lagi kalau misalnya ada di daerah support di sekitar itu ada MA 60 di 36.200. Nah, itu juga bisa sebagai support. Jadi jual dulu, nanti baru buyback lagi kayak gitu. Oke, Kak Tere, terima kasih atas jawabannya. Wah, kayaknya antusias sobat investor udah banyak banget nih, banyak banget pertanyaan. Aku bacain yang terlebih dahulu ya, Kak. Yang pertama Boleh. yaitu dari Bapak atau Ibu Sinti. Kak, kalau strategi untuk jangka panjang waktunya berapa lama akumulasinya, Kak? Saratoga itu targetnya sekitar 3.000 sampai 350 target pertama. Nah, nanti baru ke 3.500. Nah, sebenarnya target ini tidak bisa dijadikan patokan yang harus nih harus sampai segini misalnya. Katakanlah Saratoga itu kemarin kan tertingginya itu recent high-nya itu adalah bentar. Nah, Saratoga ini misalnya nih, kan ada di sekitar 3.000 sampai 3.050. Katakanlah Saratoga cuma sampai 3980. Nah, terus dia balik lagi turun terus. Nah, itu juga kita sudah harus pasang trailing. Itu bisa diperhatikan dengan volume. Misalnya dia turun tapi volumenya tidak signifikan misalnya. Nah, itu ya kita oke lah, kita take profit dulu sebagian misalnya. Kita takutkan, misalnya kita punya 100 lot. Nah, kita jual dulu nih separuh 30%-nya kayak gitu. Nah, itu kita ada baiknya kita trailing dulu, tapi target terdekatnya memang 3.000 dulu. Bisa lewatin itu, baru target berikutnya ke 3.500, which itu juga previous high dari sekitar bulan Juni lalu ya. Kan ada tuh 3480 sampai 35. Di 30 Juni ini ya, Kak ya? High-nya 3... Iya, di 8 Juni, 7-8 Juni itu kan ada tuh tertinggi 3480. Nah, ini kan aku genapin ke 3.500. Tapi kalau memang tidak sampai 3.500 dan cuma bisa sampai 3.450 misalnya, ya kita udah boleh profit aja kayak gitu. Nah, Saratoga ini cukup murah sih. Either dia mau break aja, yang penting marketnya mendukung kayak gitu. Oke. Kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Silakan. Nah, untuk saham-saham sektor properti nih, Kak, kira-kira udah mulai bisa belum untuk dibeli? Sebenarnya kalau sektor-sektor properti biasanya lebih menarik CTRA untuk trading, lebih rapi ya. Kalau misalnya dari ada CTRA, Pewon, BSDE, saya lebih suka trading di CTRA karena CTRA biasanya patternnya lebih gampang dibacanya. Nah, tapi untuk misalnya kalau CTRA, kita bisa lihat harga sekarang adalah 965. Nah, ini dia harus dulu tembus di 980 nih. Yang terdekat ini dia ada resisten jangka panjangnya. Nah, ketika dia udah bisa tembus itu, maka target berikutnya adalah sekitar 1070, which is previous high dari sekitar 9 Mei tahun ini. Nah, kalau misalnya dia belum bisa lewatin itu, kelihatannya cukup berat untuk CTRA main ya. Nah, Kak, untuk Kalau saham soalnya, sorry. untuk saham undervalue kira-kira masa hold-nya berapa lama tuh?
Kak Tere? Jadi gini, kalau misalnya untuk saham-saham yang under value, katakanlah teman-teman investor nih udah melihat, jadi stepnya gini, kita udah filter nih. Pertama, sahamnya jangan sampai emiten yang rugi. Kalau bisa memilih saham emiten yang bisnisnya memang sudah proven, terus udah gitu memang ada pertumbuhan, jadi selalu tumbuh. Bonus lagi kalau memang bisa membagikan dividen dengan loyal. Nah, itu dulu. Nah, habis itu, oh ternyata nih sekarang harganya di market sekian. Terus kita hitung-hitung ternyata nilai intrinsiknya, PBV segala macam itu under value. Nah, kita next analisanya adalah kita lihat teknikalnya. Teknikalnya ini sebenarnya sudah ada sudah ada kelihatan pembalikan arah atau enggak, pembalikan tren atau enggak. Kalau sudah ada, kita baru boleh nyicil masuk. Tapi kalau misalnya belum ada tanda pembalikan arah, tidak disarankan karena kita kan nggak tahu saham itu bisa turun sampai ke berapa. Nah, kalau holdnya harus sampai berapa lama, ini tergantung. Kalau menurut saya, kalau invest, kita lihat aja nih, biasanya sih saham ya, kita nggak bilang saham gorengan. Kalau saham gorengan itu bisa naik beratus-ratus% dalam jangka waktu yang lama. Waktu yang singkat gitu ya, bisa dan berapa high ratus risk banget persen. ya Kak ya. Ya, nanti jantungnya nggak kuat susah. Nah, kalau misalnya saham yang betul-betul bisa kita yang blue chip, yang second liner gitu, yang oke lah untuk kita invest, itu kita lihat aja biasanya 20-30% ada naik, itu juga pasti ada koreksinya. Nah, kalau misalnya sudah puas dengan 15-20% udah mau profit, nanti kita turun baru beli lagi selama trennya masih bagus, kinerjanya memang masih bagus, kan laporan keuangan Q per kuartal keluar. Nah, kalau kinerja masih bagus, teknikalnya masih bagus, silakan, itu kan masih bisa untuk kita beli terus. Tapi kalau tipe investor yang udah gue mau beli, tolong kasih tahu gue misalnya ini udah under value, kapan harus masuk, itu bisa hubungin Laras sama saya. Nah, itu bisa. Nah, atau memang kalau misalnya sudah filter dan mau udah taruh aja deh sahamnya, taruh di ini, saya nanti buat modal untuk anak saya nikah gitu atau apa, ya udah taruh aja kayak gitu, nggak usah dipusingin kayak gitu. Wah, menarik banget ya Kak ya. Jadi emang kitanya juga harus pantau juga dan tahu trennya selain dari sisi fundamentalnya aja gitu kan. Kan nggak Ya, selamanya paling penting saham yang paling bagus. penting investor harus bisa jadi gini, kalau misalnya kita di portofolio kita sudah pilih contoh Indofood, Saratoga, katakanlah BRI ya sebagai 3 saham di portofolio kita, ya rajin-rajin aja ketika nanti ada laporan keuangan yang keluar dari 3 emiten yang kita pegang, kita harus lihat bagaimana, kan media sekarang juga udah gampang diakses. Oh, laporan keuangannya bilang penjualannya meningkat, labanya meningkat. Oh ya udah, berarti gue masih aman pegang saham ini. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dibilang turun atau apa, ya kita lihat apakah ini signifikan, apakah ini extraordinary event aja, apakah ini berdampak ke kinerja perusahaan ke depan. Ya kalau gitu kita udah harus wanti-wanti apakah ini harus kita jual. Kalau misalnya enggak, ya kita mungkin penurunan itu adalah potensi untuk kita nambah gitu. Contohnya kayak ICBP kemarin ya Kak Teresia ya. Di saat Iya, labanya turun tapi sahamnya itu sempat koreksi tapi akhirnya naik lagi. iya. Jadi karena kita harus tahu karena Indofood itu kan perlu mau bikin kan Indomie ya. Indomie itu kan dari gandum. Nah sekarang gandum itu juga naik. Habis itu juga jangankan gandum, energi juga pada naik, which is juga pasti bahan baku yang simpel-simpel itu juga pasti naik gitu kan, sumber daya alam apa segala macam. Nah jadi yang kayak gitu ya kita jadikan dolar juga rupiah juga melemah. Nah jadi ya itu pasti berdampak ke perusahaan, apalagi yang si Indofood itu kan juga salah satunya ICBP ada gandum di situ. Nah jadi ya karena faktor-faktor itu, tapi kita lihat penjualannya juga masih naik, ya masih oke sih harusnya Masih sih, oke. nggak berdampak signifikan ke depannya kayak gitu. Oke Kak Teresia. Ini karena waktu kita terbatas nih Kak, udah jam Mm-mm. setengah 2 juga udah masuk sesi 2 dan belum semua Oh iya pertanyaan nih. kita terjawab. Jadi buat sobat investor yang mau konsultasi terkait portofolio atau ada yang mau ditanyakan terkait saham yang belum terjawab pada sesi kali ini,
bisa langsung aja bisa hubungin Kak Teresia selaku investment advisor kita, atau bisa hubungi ke tim CS kita. Dan kita sudahi topik kita pada siang hari ini. Jangan lupa Sobat Investor untuk terus pantau Instagram HP Sekuritas untuk agenda topik selanjutnya. Di setiap hari Senin sampai Oke. Jumat, jam 1 siang sampai jam setengah 2 siang. Oke, terima kasih ya Kak Teresia atas Thank you ya, pemaparan Laras. materi yang luar biasa. Iya. Ya, Siang semuanya. Thank you. bye-bye. Ya.